Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang menyemangati kita untuk memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat 5. Demikian bunyinya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Di dalam bahasa Batak, buhaan nama disi mata ni halak nama pitung, jala marbinege bahenonna, pinggol ni akka nanengel, ido sahatna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen tidak menjamin bahwa kehidupan selalu lancar dan mudah. Tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan orang percaya tidak terlepas dari pergumulan hidup. Kalau kita melihat dari sejarah gereja dan kehidupan pribadi kita, lepas pribadi, kita tahu bahwa kesulitan orang percaya tidak lebih ringan dari kesulitan mereka yang bukan orang beriman. Lalu apa yang membedakan? Penyertaan Tuhan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu serta pengharapan yang kita miliki. Acap kali hari-hari yang kita jalani berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin karena keuangan kita, mungkin karena usaha atau bisnis kita menurun, atau karena anggota keluarga kita yang sakit, tak kunjung sembuh, dan masih banyak lagi. Tapi seberat apapun itu, kita diajarkan untuk tetap kuat dan selalu berpegang teguh pada janji firman Tuhan, karena selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Kalaupun kita harus melewati padang gurun, padang kering, padang belantara, banyak masalah, penderitaan atau situasi sulit, tetapi biarlah mata kita tetap tertuju pada Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan pada saatnya Tuhan akan menyatakan kebesaran kuasa dan kemuliaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini berbicara tentang pengharapan akan umat yang diselamatkan dan mendapat kehidupan penuh damai dan sukacita. Sukacita yang akan dialami adalah sukacita yang sempurna. Ini digambarkan dengan mata orang buta yang akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka. Tidak mengherankan, umat Allah yang telah dibebaskan akan berjalan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Dari situ kita bisa melihat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah telah membebaskan kita dari belenggu dosa yang mematikan. Dan betapa berartinya pembebasan itu bagi kita. Dan sepatutnya lah kita memuji Dia. Masalah bukan hanya melatih iman kita, tetapi juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Hadapilah setiap permasalahan dengan tenang,
dan tetaplah teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan datang melawat kita, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah berencana, pasti itu semua akan terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan dipulihkan, akan diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tertulis firman Tuhan pada hari ini, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Luar biasa sekali firman Tuhan pada kita pagi hari ini. Untuk itu bagaimana supaya kita tetap bersemangat menginang dalam menjalani hidup ini? Tetap arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Imani setiap janji firman Tuhan dan tekun menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat bila kita menyadari bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita alami. Begitu sangat luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan mencelikkan mata orang-orang buta dan membuka telinga orang-orang yang tuli. Untuk itu, bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanamkan jugalah di dalam hati kita ini bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Hiduplah dari sehari ke sehari dengan menyingkirkan segala kecemasan, karena Tuhan akan menolong kita. Jadilah orang Kristen yang kuat di segala situasi dengan menjaga hati kita supaya tidak terfokus pada besarnya masalah, tetapi kepada besarnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita melakukan aktivitas kita suatu hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami masih boleh menghirup udara segar pada pagi hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan di segala situasi dengan menjaga hati kami agar kami tetap fokus apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan melindungi dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan, satu hari ini kami dapat melakukan kebaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak masalah, banyak tantangan, halangan yang kami hadapi,
Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kami dan menyingkirkan segala kecemasan dan ketakutan yang menimpa kami. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu, memberikan kehidupan kami ini, memberikan totalitas hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan, sukacita dalam hidup mereka. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.